pendidikan yang berbasis audiovisual dengan materi, makanan dan minuman yang halal maupun yang haram. Jadi jangan di-skip, tonton sampai habis. Halo guys, assalamualaikum. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 Media Pendidikan Universitas Islam Asy-Syafi'iyah akan menjelaskan tentang materi makanan dan minuman yang halal maupun haram. Jadi kalian stay tune terus ya. Makananku halal dan bergizi. Jadi kali ini kami akan memaparkan 6 subbab, yaitu yang pertama, ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram, dan yang kedua, jenis makanan minuman yang dihalalkan dan diharamkan. Yang ketiga, manfaat mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Yang keempat, jenis makanan dan minuman yang diharamkan. Yang kelima, akibat dari memakan makanan dan minuman yang haram. Dan yang terakhir atau yang keenam, usaha-usaha untuk menghindari makanan dan minuman yang haram. Makanan dan minuman harus halal. Halalnya suatu makanan harus meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, halal cara mendapatkannya. Sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Sesuatu yang halal tetapi tidak sesuai dengan hukum syara, maka menjadi haramlah ia, sebagaimana mencuri, menipu, dan lain-lain. Yang kedua, halal karena proses atau cara pengolahannya. Selain sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula, cara atau proses pengolahannya juga harus benar. Hewan seperti kambing, ayam, sapi, jika disembelih dengan hukum Islam, maka dagingnya menjadi haram. Yang ketiga, halal karena zatnya. Makanan itu terbuat dari bahan yang halal, tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan menurut syariat, seperti nasi, susu, telur, dan lain-lain. Lalu, kedua, makanan dan minuman harus thayyib. Artinya, baik bagi tubuh dan kesehatan. Makanan yang membahayakan kesehatan, misalnya mengandung formalin, mengandung pewarna untuk tekstil, makanan berlemak yang berlebihan, dan lain-lain dikatakan tidak thayyib. Kemudian, manfaat mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Pertama, terjaga kesehatannya sehingga dapat mempertahankan hidupnya sampai dengan batas yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Yang ketiga, rezeki yang diperolehnya membawa barokah dunia akhirat serta mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari, dan itu tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya dan sikap apa adanya. Yang kelima, memiliki akhlakul karimah karena telah menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus terhindar dari akhlak mazmumah atau tercela. Pengertian makanan dan minuman yang haram. Haram artinya dilarang. Jadi, makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang diharamkan di dalam Al-Quran dan hadis. Bila tidak terdapat petunjuk yang melarang, berarti halal. Setiap makanan dan minuman yang diharamkan atau dilarang oleh syara pasti ada bahayanya, dan meninggalkan yang dilarang syara pasti ada faidahnya dan mendapat pahala. Jenis makanan dan minuman yang diharamkan. Pertama, haram li zatihi, atau makanan yang haram karena zatnya. Maksudnya, hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram. Haram bentuk ini ada beberapa diantaranya. Pertama, ada daging babi,
seluruh makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika yang mengandung unsur babi dalam bentuk apapun haram dikonsumsi. Yang kedua, darah. Darah yang mengalir dari binatang atau manusia haram dikonsumsi, baik secara langsung maupun dicampurkan pada bahan makanan karena dinilai najis, kotor, menjijikkan, dan dapat mengganggu kesehatan. Yang ketiga, khamar atau minuman keras. Khamar dapat dianalogikan dengannya semua makanan dan minuman yang bisa menimbulkan mudarat dan merusak badan, akal, jiwa, moral, dan akidah, misalnya narkoba dengan semua jenis dan macamnya, dan sebagainya. Yang kedua ada haram li ghairi atau makanan yang haram karena faktor eksternal. Maksudnya, hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Bentuk dari haram ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu diantaranya: pertama, bangkai, yaitu semua binatang yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i dan juga bukan hasil pemburuan. Yang kedua, binatang yang disembelih tanpa membaca basmalah. Hewan ternak yang disembelih tanpa membaca basmalah adalah haram dimakan dagingnya kecuali jika ia lupa. Yang ketiga, makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara zolim, seperti mencuri, korupsi, menipu, merampok, hasil judi, undian harapan, taruhan, menang togel, dan sebagainya. Yang terakhir, semua makanan halal yang tercampur najis. Contohnya seperti mentega, madu, susu, minyak goreng, atau selainnya yang kejatuhan tikus atau cicak. Selanjutnya, akibat dari memakan makanan dan minuman yang haram. 1. Amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras yang mengandung alkohol seperti kecerdasan menurun, cenderung lupa dan melakukan hal-hal yang negatif, senang menyendiri dan melamun, semangat kerja berkurang. Yang ketiga, makan dan minuman yang haram dapat membahayakan kesehatan. 6. Menghalangi terkabulnya doa karena telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, menghalangi mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subbab yang terakhir yaitu usaha-usaha untuk menghindari makanan dan minuman yang haram. Yang pertama, tanamkan di dalam diri sikap benci dan tidak suka terhadap makanan dan minuman yang diharamkan. Yang kedua, hendaklah difahami betul macam-macam makanan dan minuman yang diharamkan. 3. Jika terdapat keraguan terhadap makanan dan minuman tersebut, tanyakanlah kepada ulama terdekat. 4. Bersikap hati-hati terhadap makanan dan minuman yang telah diolah atau dalam kemasan. 5. Tanamkan keyakinan di dalam diri bahwa makanan dan minuman sesuatu yang haram akan merusak dan membahayakan jiwa kita. Yang keenam, menjauhi pergaulan yang mengarah pada makanan dan minuman yang haram. Nah, sekarang kalian sudah paham dong ya, dan bisa membedakan apa saja makanan dan minuman yang halal dan haram. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching guys. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you guys. See you next time.